Diambilnya Mas Sandi ini karena Mas Sandi datang dengan logistik dalam jumlah yang besar. Ya, enggak juga ya, karena mohon maaf saya ini jelek-jelek juga saya pengusaha. Apa benar yang paling kuat sekarang Pak Mahfud? Menurut saya, mungkin keputusan ini nanti akan diputuskan bersama-sama dengan Pak Presiden Joko Widodo. Karena Pak Presiden ini juga sebagai kader PDIP. Kalau memang nanti Ganjar berpasangan dengan Sandi, dibandingkan kalau Ganjar itu berpasangan dengan Mahfud, lebih punya potensi menang siapa? Kuat semua. Nah, bagaimana? Apakah P3 masih cukup kuat untuk sebagai representasi NU? P3 ini lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Sebetulnya hanya ingin melaporkan saja atau sebetulnya meminta dukungan Presiden? Bertemu kembali di Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid. Kita jumpa lagi bahas masalah info langitan dan info jalanan. Gus, Siap. ya, pertemuan-pertemuan politik masih terus terjadi, bahkan ini yang menarik Gus, ada menteri dari Partai Nasdem yang jadi tersangka kasus korupsi nih Gus. Ya, jadi cukup berwarna nih pekan ini ya. Bagaimana Gus Ipang melihat nih Pak Pak Syahrul Yassin Limpo SYL ya. Jadi tersangka kasus di KPK ya. Yang saya dengar sebenarnya kan memang ini sudah akan jadi tersangka sebenarnya lama, Mas. Ya, Jadi udah beberapa bulan lalu, cuman kelihatannya waktu itu berusaha untuk diredam sampai setelah pemilu lah. Tapi ya ternyatanya pada akhirnya jadi juga nih tersangka. Tapi yang menarik adalah apakah ada hubungannya dengan Pilpres ini. Ya. Nah, apalagi politikus PKB juga ada yang dipanggil ya. Masih panggil-panggil ya. Ya. Memang banyak yang melihat Gus ya kasus pemeriksaan kasus hukum ini memang masih ada upaya-upaya untuk kaitannya dengan politik ya. Mungkin menjegal Amin dan lain-lain. Menurut saya kalau memang itu terlalu telanjang, itu yang justru akan diuntungkan adalah Aminnya. Bisa jadi. Iya, karena dia akan jadi menjadi korban ya. Playing victim nantinya victim. kan. Dan itu cukup menarik sih sebenarnya untuk dilihat ke depannya. Ya, tapi kita akan lihat nih ke depannya seperti apa karena Surya Paloh sepertinya juga belum memberikan respons terhadap hal ini ya. Karena dari tiga menteri ya, Nasdem di Kabinet Indonesia Maju ini 2 sudah jadi tersangka. Gitu. Ya. Hal lain Gus ya, ini apa nih kegiatan para capres ini? Kalau pasangan Amin ini Mas Anies sama Muhaimin ini kan kemarin ke Bandung ya? Ya ke Bandung. Jalan termasuk jalan pagi atau apa? Itu memang masanya cukup kelihatan cukup banyak juga ya, seperti di Makassar. Betul. Nah ini juga yang menarik adalah PKB menegur Gus Yakut. Betul. Iya kan? Betul. Gus Yakut ini sebutnya kader PKB juga sebenarnya. Kader PKB. Kader PKB yang berharap. Jadi, ya. Nah itu ditegur kemarin terkait ini ya, omongannya yang calon presiden yang ganteng, segala macam. Bermulut manis dan lain-lain. Bermulut manis, ya dianggap terlalu tendensius. Ya, dan tampaknya juga ini Amin, terutama Mas Anies ya, ini roadshow ke pesantren-pesantren ini juga jalan terus, Gus. Jalan. Ya, seperti kemarin ke pesantren Larangan ya, masalah punyanya Mbah Maimun dulu ya. Ya. Gitu. Sebenarnya yang roadshow bukan cuma Mas Anies sih, ada calon wakil presiden lain juga ikutan roadshow. Bakal calon wakil presiden ikutan roadshow. Siapa, Gus? Jawa Timur. Ada Mas Erik Mas Erik juga ya. Ke Tebu Ireng, ke Pacet ya, terus ke Sidoarjo. Gus Ali gitu ya, kelilingan gitu loh. Ya sama ke Fatayat, acara yang ribuan orang itu di Fatayat. Ya memang saya kira memang perebutan cawapres ini kan masih cukup intensif nih Gus ya. Ya mungkin nama Erick Thohir beberapa hari ini mungkin nggak terlalu dibicarakan, tapi saya kira kansnya itu kan masih terbuka lebar. Ya. Mas Erik, Mas Andi, semua kita masih tapi mungkin nama Khofifah ini tiba-tiba mencuat lagi nih Gus. Nah, nama Khofifah ini memang lagi mencuat cukup tinggi dan menjadi perebutan di 2 calon ini. Yang pertama adalah Mas Ganjar dan Pak Prabowo tentunya. Kalau Pak Prabowo kan memang sudah lama mengincar Bu Khofifah ini ya. Nah itu saya juga kaget kemarin
menjadi perebutannya Mas Ganjar juga, karena kita pikir kan ada Pak Mahfud MD, ada Pak Basuki ya, terus juga ada Sandi di situ. Tapi kalau menurut saya kelihatannya enggak sih, karena PDIP itu butuh Jawa Barat sebenarnya. Butuh Jawa Barat, Ridwan Kamil dong kalau ada Jawa Barat dong. Ya mungkin, atau Sandi. Menurut saya logikanya seperti itu. Tapi yang saya dengar memang katanya Mahfud MD yang menguat, Gus. Untuk Mahfud Ganjar MD. ya. Ya. Untuk Mahfud MD yang menguat. Ya. Terus kalau kita lihat Pak Prabowo kemarin juga. Kemana nih? Pak Prabowo ini kemarin ke seminar nasional ya. Itu namanya Menyongsong Indonesia Emas. Oh ini bersama 1.000 guru 1.000 besar. guru besar dan cendekiawan. Rektor, cendekiawan. Ya. Ya, Pak Prabowo paparan 17 programnya. Program 17 prioritas ya? program prioritas, 17 prioritas dan 8 quick win. Oh, 17 8. 17 8. Oh, kodenya ya, 17 8. 17 itu tanggal lahir Pak Prabowo. Mungkin ya, 8 itu adalah Kodenya Pak Prabowo. sandinya pada waktu di Atau bisa juga 17 Agustus. Ya, Ya. kemerdekaan maksudnya, Ya. Gus. Tapi apapun secara komunikasi politik, kalau saya melihatnya 17 8 itu kepanjangan. Panjangan ya. Ya memang harus di Harus diringkas. disederhanakan lagi. Ya, kayak apa namanya nawacita, apapun lah, itu kan juga nggak terlalu panjang. Nah itu menurut saya harus harus diubah ya. sebagai harus disederhanakan. sebagai praktisi komunikasi politik ya, itu terlalu panjang ya. Mungkin kalau terlalu panjang masyarakat lupa. Atau gimana? Atau dibikin nama singkatannya aja. Oh gitu. Tapi kalau misalnya 17-8 itu kan sangat mudah diingat ya. Ya. Tapi mungkin itemnya apa aja itu yang mungkin agak susah ya. Ya. Tapi program-program Pak Prabowo ini sepertinya down to earth ya. Maksudnya kelihatan seperti sebenarnya tiga-tiganya sih dalam 1 minggu ini agak low profile ya semuanya ya. ya. Nggak terlalu keras-kerasan gitu ya. Paling ya kalau di Rakernas PDIP ya kemarin yang lumayan itu yang seru tuh. Bu Mega juga ngomongnya seru, Pak Jokowi juga sama karena ada hint-hint tertentu yang ngomongin tentang Mas Ganjar nanti kalau setelah dilantik gitu kan. Nah, itu kan khasnya Pak Jokowi lah selalu ngasih saya nggak bilang PHP ya, tapi ngasih imbuhan-imbuhan kocak lah. Tapi biasanya Mas ya, kalau Pak Jokowi ini ke satu pihak, pasti besoknya beliau akan ngasih bunga-bunga lagi ke yang lain. Itu khas Pak Jokowi lah. Khas Pak Jokowi ya. Jadi ya kita jangan. Tapi kemarin waktu di Rakernas sepertinya Pak Jokowi memberikan semacam sinyal kepada Ganjar ya. Mas Ganjar ya. Iya. Kalau nanti dilantik langsung nih ya. kan kalau nggak salah menangani pangan kalau nggak salah. Iya, karena memang khusus pangan kemarin. Iya. Nah, maksudnya kata setelah dilantik. Setelah dilantik. Ya. Gitu. Nah, tapi kan pada waktu dulu di Perindo kan Pak Jokowi juga pernah ngendorse Pak Prabowo juga. Oh gitu ya? Iya, bahwa ini nanti yang akan melanjutkan presiden berikutnya kalau nggak salah ngomongnya kan kayak begitu. Jadi sebenarnya belum tentu juga Pak Presiden ini. Setelah berkali-kali begitu, kalau saya melihatnya. Tapi momen seperti ini dimanfaatkan oleh harus Ganjar, harus. Mas Ganjar kan. Menurut saya harus, timnya harus mengkapitalisasi itu. Paling ya mumpung ya, karena kan kita nggak tahu, mungkin 2-3 hari Presiden akan ngasih sesuatu yang berbeda lagi untuk Pak Prabowo, jadi ya mumpung ada waktu ya harus dikapitalisasi. Dan ini Gus pendaftaran ini kan tinggal berapa hari ya, 18 harian ya, atau mungkin 17 harian. Ya, dan saya kira memang pembicaraan cawapres di koalisi Ganjar saya kira juga pasti akan terus intensif, Gus. Iya. Ya. Di koalisi Ganjar maupun koalisi yang lain. Yang kami dengar hari ini juga ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY katanya. Oh, ya. Jadi itu katanya di Istana Bogor ya. Iya. Saya kira sih pertemuan yang menarik saya kira ini. Iya. Ya, tapi Gus khusus untuk di koalisi Ganjar ini nama Sandi kan udah mulai agak kelempar ini sepertinya ya. Sandi yang ini menguat itu katanya Mahfud MD gitu loh. Sandi ini ibarat hidup segan mati tak mau. Jadi Sandi itu ya Pak Mahfud menguat, Pak Basuki kemarin jumpa Pak Basuki saya ledek, beliau marah-marah daerah diledek. Tapi Sandi ini ya padahal menurut saya Sandi itu pas loh. Menurut saya ya kalau dalam hitungan politik bisa memperkuat elektoral, Ganjar, memperkuat kan kita harus memperkuat. Nah, Pak Mahfud ini ya kuat di Jawa Timur, tapi di daerah lain nggak sekuat Mas Sandi ya. Tapi ya saya nggak tahu ada ininya.
Nah, Dan dulu yang menyorongkan sandinya sebenarnya P3, Gus. P3. Nah, pertanyaannya apakah P3 nanti akan tetap all out, tetap fight untuk Sandi betul, apa ya. enggak? Kok kayaknya P3-nya kalem-kalem aja nih. Kayaknya Sandi yang berjuang sendirian nih kelihatannya ya. Kok P3 kayak saya nggak bilang bertepuk sebelah tangan, tapi kok kayaknya ya anginnya sepoi-sepoi lah, kurang tornado gitu loh. Tapi kita perlu tanya, Gus. Kita perlu apa memang sudah proses. mulai menurunkan tensinya untuk mendukung mendukung siapa namanya Sandi, atau punya strategi lain, Gus nih P3. Bicara Sandi sama P3, saya tuh kepingin banget dengar apa iya masuknya Sandi ke P3 itu karena membawa logistik yang besar. Nah itu juga saya penasaran, saya pengen nanya. Itu banyak dibicarakan oleh orang ya, sih, memang begitu. Nah, gitu. makanya kita undang Pak Mardiono nih, supaya kita bisa klarifikasi tabayun. Dan bagaimana nanti kira-kira kalau Sandi nggak jadi kira-kira P3 mau seperti apa? Langkahnya seperti apa? Ya, kan? Nah, Pak Mardiono sudah hadir, kita langsung hadirkan aja beliau ya. Oke, Gus. Oke, sip. Terima kasih. Monggo Pak Mardiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih sudah hadir. Siang Gus Ipang. Aduh, Siang selamat Gus siang. Arifin. Setelah saya Mas Arifin aja. Mas Arifin. Takut nanti Matur takut. nuwun, ini. saya Ya, silakan, baik, silakan. terima kasih. Enggak, ini enggak boleh saya kualat karena beliau ini putra guru bangsa saya. Iya. Iya. Ayah beliau itu adalah guru saya. Ya Gus Solah ya. Gus Solah, ya. Gus Solah. Ya, ya. Matur nuwun sudah datang di sini Pak Mardiono, ini info A1. A-nya Arifin, satunya Wahid. Jadi ya, kita mencoba menghadirkan dua info, satu info jalanan, satu info langitan. Jadi kita bersyukur sekali nih Pak Ketum sudah berkenan rawuh di sini. Pasti sangat sibuk, Gus. Pasti sangat sibuk. Apalagi kemarin Menjelang tahun-tahun, tahun-tahun, menjelang minggu-minggu. Minggu-minggu pendaftaran Nah ini. ini. Kemarin sudah meetingnya sama Ibu Megawati lagi. Wah. Saya ada tugas dalam hidup itu 3, Siap. Gus. Yang pertama adalah tugas utama saya adalah mencari nafkah untuk kehidupan saya dan keluarga. Mantap. Sudah 45 tahun saya menekuni bidang usaha. Nah, ini tugas utama saya. Saya juga punya tugas 2 adalah pengabdian karena saya sedang diberi amanah juga oleh negara menjadi utusan khusus presiden bidang pengentasan pangan dan pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Inilah tugas pengabdian saya setelah saya dulu menjadi anggota Wantimpres bidang Kesra dan oleh karena saya menjadi ketua umum partai politik itu tidak berkenankan oleh undang-undang. Jadi saya melanjutkan tugas itu di utusan khusus presiden. Ya, tugas kedua. Tugas yang ketiga adalah tugas perjuangan. Karena saya diberi amanah oleh partai yang di mana partai ini didirikan oleh pendiri bangsa sejak merdeka, kemudian pemilu tahun 55, ya itu membuat sebuah wadah untuk mengimplementasikan demokrasi kita. Negara kita sudah memilih menjadi negara demokrasi, adalah untuk mengimplementasikan itu wadah oleh partai politik. Maka para pejuang-pejuang pendiri bangsa ini mendirikan partai politik. Dan kemudian tahun 73 itu karena dilihat perjalanan bangsa ini ada maslahat dengan mudarat, itu lebih banyak mudaratnya karena terlalu banyak partai-partai, ada 30 lebih, maka tahun 73 itu disatukan, yaitu yang menjadi wadah perjuangan umat Islam, yaitu Partai Persatuan Bangunan dari 4 fusi yang bergabung mendirikan partai ini. Kemudian 5 hari lagi itu lahirlah PDI Perjuangan, kemudian disusul lagi Golongan Karya. Jadi saya sekarang memimpin P3 Kalau dulu ini, mungkin PDI aja kali ya. PDI. Iya kan? Jadi saya memimpin P3 ini adalah bagian dari Indonesia ini merdeka, kemudian saya diberi amanah oleh para pendiri bangsa itu. Mbak Buyut saya termasuk pendiri P3. Oh. Iya. 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 Tapi Mardiono tugas 1 saya kira udah selesai lah ya. Atau Tugas masih terus berlangsung? Masih Artinya tapi udah jalan, terus karena jalan ya kan? sepanjang hayat walaupun saya anak 5 sudah selesai semua ya. Yang kuliah di luar negeri juga udah pulang, semuanya sudah selesai. Tapi namanya cari nafkah sepanjang hayat masih di kandung badan kan harus jalan terus gitu. Jadi yang tugas pertama ya harus jalan terus. Harus jalan terus ya. Beliau ini juga ada karyawan karena dari ribuan karyawan ini kan mereka juga punya anak-anak, mereka punya keluarga yang harus juga secara bersama-sama berkesinambungan untuk melanjutkan. Jumlah karyawan berapa, Pak? Saya ada 6.000 lebih. 6.000. Beliau ini politisi yang humble, pengusaha yang low profile.
Ini ketum parpol yang LHKPN-nya termasuk paling tinggi dibanding ketum yang lain. TT ya. Wah, masih ada. udah T, udah. Kalau M tuh nggak kelas. Kalau saya lihat itu 1,2 triliun. Wah. Itu duit semua, Gus. Nah. Iya, sebenarnya yang lain mungkin lebih ya. Tapi karena saya melaporkannya sampai yang kecil-kecil juga dilaporin karena punyanya yang kecil-kecil gitu kan. Kalau mungkin yang lain yang gede, yang itu nggak dilaporin mungkin ya. Jadi jumlahnya menjadi jadi jumlahnya saya besar karena seluruhnya dilaporkan sampai cincin peninggalan ibu juga kita laporkan juga. Tapi memang menjadi politisi itu harus kaya ya, Pak. Menurut saya ya, Mbak Mar ya. Bisa begitu juga bisa enggak juga ya. Ya artinya memang kalau dikaitkan dengan tugas yang selanjutnya tadi, pengabdian yang dilakukan oleh Pak Mar, itu kan karena memang dari sisi finansial sudah terpenuhi, Gus. Oh iya. Tinggal pengabdian aja sebenarnya. Iya. Nah, bicara tentang pengabdian nih, kita mau tanya gimana sih update terakhir sekarang tentang kondisi di koalisinya Mas Ganjar ini gimana? Tentang Pilpres ya. Tentang Pilpres. Nah. Jadi P3 ini kan dulu sebelumnya kita bergabung dengan KIB. Siap. Ya, Gus Ipang bagian dari peneropong perjalanan KIB itu. Dari mulai itu memang saya tugaskan dia. Saya di KIB itu sebagai koordinator. Siap. 3 partai itu ada Golkar, itu koordinatornya Pak Dito, bendahara umum Golkar. Dari PAN itu Pak Asmanul, kemudian dari P3 itu saya. Nah, 1 tahun berjalan ya. Nah, ini kita terus intens, termasuk ya selalu ketemu lah sama Gus Ipang. Jadi kita berjalan dengan baik karena memang yang menjadi visi KIB ini adalah visi yang sangat mulia karena kita berkumpul untuk terus menggagas, berpikir untuk tentang bangsa ini ke depan. Karena menghadapi tantangan-tantangan yang tidaklah mudah ke depan. Nah, itu yang terus kita diskusikan. Jadi tidak terus kita mendiskusikan setiap bertemu dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zulkifli itu soal pemilu presiden, wakil presiden, enggak. Kita terus yang dari sisi hubungan internasional, ya, stabilitas politik nasional, ekonomi, kebangsaan, ini yang kita selalu gagas. Dan ketika kita mengadakan event yaitu 3 kali, ya, di mana Golkar dulu menyampaikan visi misi kepada publik, ya, kemudian yang kedua PAN di Semarang, kemudian P3 dulu di Makassar, itu yang kita sampaikan. Dan kemudian saya di tengah-tengah itu setelah 1 tahun berjalan saya didaulat untuk memimpin partai ini, ya tentu di KIB itu langsung saya yang mengambil kendali untuk arah bagaimana nanti ke depan. Ya. Pak, pada waktu P3 keluar dari KIB ya. Itu pernah nggak Pak Erlangga atau Pak Zul gitu telepon terus nesu gitu atau marah-marah, misu-misu gitu? Tidak ya. Jadi saya garis bawahi bahwa P3 tidak keluar dari KIB. Karena apa? Karena dari awal itu tidak ada ruang untuk membubarkan KIB itu. Karena berkumpulnya KIB itu adalah untuk tujuan tentang kebangsaan. Jadi tidak tujuan pragmatis untuk kita merebutkan jabatan, itu sama sekali tidak. Termasuk di piagam deklarasi yang kita tanda tangani, itu juga tidak membicarakan. Selanjutnya juga karena memang pada saat pertemuan kita membentuk KIB, ini Golkar kan sudah mendapatkan amanah dari Munas, yaitu Pak Erlangga Hartarto dicalonkan sebagai presiden, ya, calon presiden. Kemudian dari Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli itu juga selalu mungkin sudah menimang-nimang Pak Erick Thohir. Nah, jadi sudah punya sendiri-sendiri, tinggal P3 yang belum. Nah, ketika P3 juga di daerah-daerah banyak yang mengusulkan dan bahkan sudah mendeklarasikan di ruang publik tentang dukungannya dengan Pak Ganjar Pranowo, tapi kan nggak mungkin karena Pak Ganjar Pranowo adalah kader PDIP. Nah, karena itu setelah Pak Ganjar dideklarasikan di Batu Tulis Bogor, bersama dengan Pak Presiden dan Bu Ibu Megawati Soekarno Putri, maka kemudian kami menyusul, yaitu kami mengusung Pak Ganjar Pranowo. Dan ini juga amanah dari kader-kader dari seluruh Indonesia. Yang saya catat kan memang dukungan P3 kepada Pak Ganjar itu disampaikan kalau nggak salah 2 hari setelah itu ya. Nggak salah ya? 4 hari ya. 4 hari ya? Karena kan lebaran kan itu, masih lebaran sebenarnya. Kalau nggak salah 21 April. 22 ya? 22 ya? Ya, 21 ya. 21 ya.
Ya. Terus kemudian 4 hari kemudian P3 Betul, ya. betul. Nah, Ya. bergabungnya P3 ke Ganjar ya selain karena memang amanat dari pengurus daerah-daerah maupun wilayah mungkin Pak ya. Ya. Cabang dan wilayah ya. Itu ada nggak selain itu ya? Maksudnya motifnya hanya selain masukan dari wilayah dan cabang. Partai Persatuan Bangunan sebagaimana yang tadi saya sampaikan adalah partai yang disebut sebagai partai grassroots dan setiap pengambilan keputusan itu adalah melalui kolektif kolegial. Di samping tradisi juga itu diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi Mas Arifin, Partai Persatuan Bangunan itu tidak ada good father-nya. Ya, jadi tidak ada pemegang saham utamanya. Jadi pemegang sahamnya P3 itu adalah seluruh para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya yaitu pemegang kedaulatan. Para ketua DPC, sekretaris DPC, kemudian dari fraksi dan jumlahnya itu ada 1.300-an. Ya, itu untuk pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu juga didasari mereka sebelum mengambil keputusan dalam forum resmi, itu juga membawa lagi bekal dari PAC, jadi dari grassroots. Jadi P3 itu tidak bisa diambil keputusan oleh satu elit, dua elit atau kelompok ya di tingkat elit saja itu tidak bisa. Karena P3 itu memang kolektif kolegial. Tapi mengapa pada saat itu kok sangat cepat untuk kemudian memberikan dukungan kepada Pak Ya, Ganjar? karena sebelumnya itu sudah ada 16 wilayah ya, itu sudah berjalan selama 5 bulan. Termasuk di Papua Barat ya, kemudian di Kalimantan Selatan, Banten ya, kemudian itu sudah ada 16 wilayah. Yang lainnya sudah mengirimkan surat. Ayo P3 ini kita calonkan Pak Ganjar. Nah, itu pun juga tidak selesai walaupun sudah ada landasan itu. Tetapi pada Rapimnas di Yogyakarta itu seluruh elemen itu berkumpul, yaitu dari mulai Mahkamah Partai, Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar, Majelis Kehormatan, para ketua wilayah, kemudian ini seluruhnya berkumpul. Selama 2 hari kita berdebat. Ya, selama 2 hari itu. Dan akhirnya kita memutuskan kita mendukung dan mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang sudah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan dengan catatan ada 4. Pertama, bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah kader PDIP, maka harus ketemu dulu dengan Pak Ganjar. Apakah dengan deklarasi kita menjadikan pengantin Pak Ganjar itu diterima atau tidak? Yang kedua, karena dia adalah Pak Ganjar adalah kader PDIP, kita melapor dulu kepada Ketua Umum. Ya, PDIP, minta izin. Diizinkan apa tidak? Karena P3 adalah partai koalisi pemerintah, maka juga harus menyampaikan ya kepada pimpinan koalisi, yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, satu lagi, karena P3 terikat dengan kerjasama politik koalisi dengan KIB, maka saya juga harus ditugaskan untuk melaporkan kepada KIB yang terus saya sampaikan di Widya Chandra. Keempat tahapan dari amanah dari Rapimnas Yogyakarta itu sudah saya lakukan semua. Jadi ini adalah menjadi sebuah keputusan politik yang insya Allah itu menjadi politik yang kuat. Ya. Pak Mardiono, ya. Saya dengar pada waktu P3 mendukung Pak Ganjar, katanya Presiden terkejut karena loh ini kok kosongan, belum ada ikatan apa-apa sudah mendukung gitu, belum ada wapres yang pas gitu. Apa betul itu kisah itu? P3 adalah partai koalisi pemerintah yang P3 di bawah kepemimpinan saya akan selalu taat asas dalam etika dan aturan main ya dalam perpolitikan itu. Di bulan puasa tanggal berapa saya menyertai Bapak Presiden untuk belusukan ke pasar di Depok dan di pasar Fatmawati sekaligus peresmian peresmian apartemen ya di Depok ya. Tentu juga di dalamnya itu ya ada sedikit nyinggung soal dinamika politik, tetapi tidak secara tidak secara implisit kemudian menyinggung soal Pak Ganjar atau PDI atau P3, tetapi kita juga ini P3 solid kemudian. Nah,
artinya bahwa dalam proses perjalanan sampai pada keputusan, ini kan kami ada komunikasi baik dengan Bapak Presiden. Ya, ini sebelum deklarasi batu tulis. Ya, kan saya sudah jalan bareng dengan Pak Presiden, gitu ya. Nah, kemudian pada saat deklarasi itu memang jujur ya, karena Lebaran ya, jadi agak mendadak, tetapi secara tidak langsung kami juga melaporkan kepada Presiden. Itu bisa langsung, ya bisa juga tidak langsung, karena kan nggak mungkin setiap Presiden kalau semua pembantunya, semua menterinya harus bertemu langsung juga, ya mungkin bertemu langsung, tetapi ada saat-saatnya, tidak terus selalu gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian yang tadi disampaikan oleh Gus Ipang itu menjadikan Presiden terkejut, saya pikir enggak ya. Saya pikir enggak. Kemudian kalau sisi terkejut dari cepatnya P3 mengambil sikap mungkin. Ya. Jadi keterkejutan Pak Presiden Joko Widodo itu adalah karena cepatnya P3 mengambil keputusan. Ya. Nah, dan kemudian setelah mengambil keputusan, ya, ketika ada pertemuan 6 partai politik di Istana untuk dijamu makan malam dengan Pak Presiden, saya menyampaikan, Pak Presiden mohon izin saya diberi amanah oleh Rapimnas, ada 4 syarat untuk bisa mencalonkan Pak Ganjar, di dalamnya termasuk kami harus melapor kepada Bapak Presiden. Oke, monggo, mau besok, kalau besok kan ada kiai-kiai yang jauh. Nah, jadi kami minta waktu itu lusanya, gitu ya. Lalu saya diterima di Istana untuk melaporkan perihal keputusan. Saya sampaikan bahwa kami sebagai partai yang berkoalisi dengan pemerintah, ya kami harus menyampaikan putusan-putusan arah politik kami yang ada kaitannya dengan persoalan pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi waktu itu bilang katanya Presiden terkejut bukan hanya cepatnya, tapi karena cek kosong, karena wapresnya belum jelas kok kenapa P3 ke sana gitu. Nah, terkait wapres nih, cawapres ini saya tertarik ini gimana kansnya Sandi ini kelihatannya semakin surut ya. Itu gimana menurut Pak Mardiono sendiri? Jadi saya ulas dulu sedikit bahwa bergabungnya P3 dengan PDI dalam mendukung Pak Ganjar ini adalah berdasarkan ketulusan. Kita menggunakan hitung-hitungan konseptual dan spiritual. Mantap. Konseptualnya kita menghitung bahwa Pak Ganjar adalah memiliki latar belakang yang mirip dengan Pak Presiden Joko Widodo. Yaitu orang dari kampung, orang dari desa, hidup susah, ya meluluskan di UGM saja, mungkin ngos-ngosan gitu ya. Kalau kata orang Jawa gitu, kemudian setelah lulus ya dia bekerja, ada kewajiban dengan orang tua, dan ini betul. Kita juga kami tahu kampung Pak Ganjar karena nggak jauh dari tempat lahir saya. Kemudian dalam perjalanannya Pak Ganjar juga memiliki track record yang bagus ya di dunia perpolitikan nasional kita, yaitu ada di DPR yang membidangi di komisi-komisi yang cukup krusial. Kemudian menjadi gubernur 2 kali ini singkatnya ya, yang pertama dan kedua, dan yang kedua ini pasangannya itu adalah putra guru kami, yaitu almarhum Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu Gus Tad Yasin. Nah, kemudian ada kaitannya lagi, jadi kader P3 itu sudah familiar dengan Pak Ganjar, karena Pak Ganjar itu memang keluarga besar P3, yaitu kakak istrinya itu anggota fraksi P3 sampai sekarang. Ya, ayah mertuanya di Banjarnegara itu ketua DPC 5 periode sampai akhir hayatnya. Jadi memang hubungan emosionalnya sudah dan dekat ya. Dan rumahnya mertua Pak Ganjar itu sampai sekarang masih dijadikan kantor DPC Banjarnegara. Jadi hubungan P3 dengan Pak Ganjar itu sudah dekat ya. Dekat. Nah, dilandasi dengan kita mengetahui tentang track record Pak Ganjar itu, maka keyakinan itu semakin kuat. Keyakinan itu semakin melandasi pada keputusan politik. Wah, ini yang bagus untuk perjalanan kesinambungan bangsa Indonesia ke depan, supaya ada estafet kepemimpinan yang tidak mengalami stagnan. Nah itu. Karena itu menjadi kuat keputusan itu. Gitu. Nah, tentang ketulusan tadi, sekali lagi bukan hanya P3, tetapi PDIP kemudian
Hanura dan Perindo ya, kami berkumpul tidak pernah ya menawarkan bargaining tentang bagiannya apa dan apa. Kami tidak pernah. Kami tulus, kita ingin membangun kekuatan politik, yaitu melahirkan sebuah kepemimpinan, yaitu presiden yang bisa menjawab tantangan bangsa ini ke depan, sehingga bisa memakmurkan bangsa ini, bisa mengangkat derajat bangsa Indonesia ini di kancah dunia internasional. Nah, perhitungan konseptualnya kita menghitung itu bukan orang. Ini Pak Ganjar ini kemudian nanti yang pas supaya dia kuat untuk hubungan dengan luar negeri, tentang perekonomian, tentang apa. Siapa pendampingnya lah? Kita ngitung-hitung itu bersama dengan Ibu Megawati dan keempat partai politik ini, kita membuat konsep bukan ngitung orang. Ini calonnya siapa? Tidak. Tapi kita mendahulukan sebuah kemampuan dalam kepemimpinan untuk menjawab tantangan bangsa ini ke depan. Itu yang kita garis bawahi ke depan. Jadi kalau kemarin menyimak pada pidato Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa kita tidak melakukan praktek politik pragmatis. Karena itu membahayakan terhadap bangsa ini ke depan. Nah, kami sepakat itu. Nah, sehingga kemudian Gus Ipang, kami memang diberi amanah oleh Rapimnas di Jakarta, ya di Sultan, yang karena Pak Sandiaga Salahuddin Uno adalah Ketua Bapilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan, maka kader dan kita semua memperhitungkan bahwa Pak Sandi ini layak nanti untuk dipasangkan dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, karena itu maka dalam keputusan Rapimnas itu ya diminta agar ketua umum itu memperjuangkan Pak Sandi di dalam meja perundingan untuk bisa memasangkan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno dengan Pak Ganjar Pranowo. Itu dalam konteks memperjuangkan. Karena P3 kan tidak bisa mengambil keputusan. Nah, kenapa pada akhirnya memang P3 harus kerjasama politik dengan PDI? Sampai saat ini yang kita yakini nanti ibarat menghantarkan pengantin sampai ke pelaminan, itu kan hanya PDI Perjuangan saja. PDI Perjuangan apapun yang sudah diputuskan mencalonkan Pak Ganjar pasti akan sampai ke KPU. Karena sudah memenuhi parliamentary threshold. Yang lain mungkin ditinggal 1 nggak jadi, ditinggal 2 nggak jadi. Namanya juga gabungan. Sehingga kepastiannya nanti dipastikan kalau sudah ada janur melengkung, nah itu baru sudah pasti. Nah, dari kepastian itu bahwa P3 meyakini Pak Ganjar pasti nanti akan sampai ke KPU. Kita perjuangkan terus agar nanti Pak Ganjar berhasil untuk melanjutkan Pak Presiden Joko Widodo. Ya, pembahasan Sandi gimana di? Nah, soal Pak Sandi itu saya sudah menyampaikan sebagai ketua umum dari amanah. Tetapi yang kita hitung lagi itu bukan Pak Sandinya, kemampuan Pak Sandinya berdampingan dengan Pak Ganjar itu kemudian akan membawa kemenangan itu yang pertama. Dan setelah kemudian membawa kemenangan, tapi juga akan bisa memimpin bangsa ini yang bisa menghadirkan sebuah kemaslahatan umat, memakmurkan rakyat, membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang kita perhitungkan. Itu. Jadi kami tidak melakukan bargaining. Oh, saya dukung Pak Ganjar, tetapi wakil presidennya harus Sandi. Itu tidak. Tapi yang kita tawarkan adalah track record CV-nya Pak Sandi itu. Bahwa Pak Sandi adalah berlatar belakang dari keluarga pendidik. Ya. Kemudian dalam perjalanannya dia juga seorang organisatoris, menjadi ketua HIPMI DKI. Kalau menjadi seorang yang masuk dalam satu organisasi sampai ke tingkat puncak, berarti dia mampu mengorkestrasi organisasi itu. Itu kan, Pak Sandi sukses menjadi ketua HIPMI nasional dari mulai ketua DKI. Dalam perjalanannya dia juga sebagai seorang entrepreneur bisnis. Bisnisnya dia juga berjalan dengan baik. Nah, diharapkan dari berbagai pengalaman perjalanan ini bisa melengkapi Pak Ganjar Pranowo nanti untuk membuat konsep-konsep untuk membangun
Indonesia ini ke depan. Respons Megawati, kemudian Pak Oso, itu seperti apa terhadap Baik. Sandi? Baik, baik. Betul ya, memang pernah sampai kemudian pada taraf, wah ini calon kuatnya Sandi. Gitu. Kira-kira menjadi ranking pertamanya Sandi, memang pernah itu ya? Iya, kalau versi saya ya, kan saya mencalonkan. Kalau saya mencalonkan tapi tidak optimis kan, Iya. ya nggak logis kan. Kalau saya mencalonkan ya saya harus optimis. Memang yang terbaik ini adalah Nggak, maksud saya di Sandi. antara Bu Mega, Kandidat, ya. Pak Oso, itu- sepanjang ini bersama-sama sejak saya menyampaikan usulan ya tentang Pak Sandi yang berdasarkan keputusan Rapimnas kita calonkan, itu nggak ada resisten. Artinya saya belum pernah mendapat penolakan. ya. Misalnya, jangan Sandi ya, coba kamu ganti orang gitu misalnya, atau Ya, ya. itu belum pernah ada. Belum pernah ada juga challenge apakah itu secara tertulis ya maupun di dalam pembicaraan bahwa ini keberatan kalau Pak Sandi, belum pernah ada. Gitu ya. Jadi sampai sekarang itu masih cair semuanya ya, masih on progress. Nah, bahwa kemudian kita juga memperhitungkan sekali lagi ya, itu bukan kepentingan pragmatis karena Bu Mega juga sama, juga memiliki pemikiran tentang konseptual dan spiritual ya. Itu yang dilakukan juga oleh Bu Mega. Saya juga sama ya, saya jelek-jelek kalau mengambil keputusan ya istikharah dulu ya. Sama ya, paling tidak juga saya sowan kiai dulu, guru-guru kami itu juga saya sowani dulu. Ya. Pak Mar, terkait Sandi tadi ya. Ya. Pada waktu Sandi bergabung itu ramai kabar bilang katanya diambilnya Mas Sandi ini karena Mas Sandi datang dengan logistik dalam jumlah yang besar. Ya. Oh, betul. Alhamdulillah ya. Jadi komitmen dalam pertama yaitu kita menerima Pak Sandi sebagai anggota di Partai Persatuan Pembangunan dan kita berikan kartu anggota di kantor DPP Diponegoro, yang kemudian sekaligus kita beri tugas menjadi Ketua Bapilu Nasional dalam rangka untuk membawa kemenangan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, landasannya apa? Kenapa kok Pak Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Ketua Bapilu Nasional? Nah, Pak Sandiaga Uno memiliki track record keberhasilan, yaitu di mana di saat di DKI Jakarta ya menjadi pendampingnya Pak Anies Baswedan. Ya, itu bisa lolos menjadi gubernur, ya Pak Sandi menjadi wakil gubernurnya. Artinya kiat-kiat strategi ya untuk membangun sebuah kemenangan dalam pertarungan politik, dalam kontestasi politik. Ini dia punya bekal. Yang kedua, menjadi pendamping Pak Prabowo Subianto. Itu juga lumayan karena apa? Walaupun belum mencapai kemenangan, tetapi sudah meraih suara yang besar, yaitu 43% secara nasional. Ini kan tidak terlepas dari sumbangan Pak Sandiaga Salahuddin Uno secara politik. Ya. Nah, kita ingin ini bisa dibawa ke P3 sehingga akan membawa kemenangan itu. Jadi kalau tadi yang disampaikan kemungkinan oleh Gus Ipang tadi karena kita inginkan ya untuk karena P3 ingin membawa berkah dari logistiknya Pak Sandi, insya Allah itu tidak. Dan sampai sekarang alhamdulillah juga tidak ada itu. Ya, kalau kemudian ya namanya kita itu sesama anggota partai, ya kemudian membuat event, membuat perjalanan segala macam, ya samalah ketua umum juga keluarlah dari kantongnya sendiri ya. Ya, itu sudah pasti. Gitu. Tetapi kemudian secara khusus apa mungkin yang menjadi ekspektasi publik bahwa seolah-olah kami mendapatkan sumbangan besar gitu ya. Kira-kira ya kemudian pada akhirnya P3 itu akan bergantung pada logistiknya yang atas kekuatan Pak Sandi. Ya enggak juga ya, karena mohon maaf saya ini jelek-jelek juga saya pengusaha. Jadi mungkin sebelum Pak Sandi jadi pengusaha, saya sudah jadi pengusaha duluan. Jadi saya sudah lebih. Tapi kalau Mas Sandi mau ya. nyumbang P3 ya pasti diterima. Ya, Oh ya bukan hanya diterima ya. ya Diharapkan. Ya pastilah sama. ya sama saja lah gitu ya. Kalau itu kan sudah di dalam mengelola sebuah partai politik ini juga kita kan nggak tertutup. Tapi semuanya pasti ada dalam koridor aturan main. Diharapkan tahu sama tahu. Ya, tetapi itu pun juga harus dilandasi dengan aturan main ya. Ya. Kita juga hati-hati, mohon maaf ya karena
ya P3 sudah mengalami eksiden beberapa kali ya dalam pemilihan umum. Ya Pak Mar, ini tadi peta cawapres di koalisi ya masih on progress tadi ya. Pak Sandi mungkin masih dibahas juga mungkin ya. Gitu. Tapi seberapa sekarang sebetulnya yang paling dibahas di koalisi itu sekarang siapa cawapresnya? Yang paling dibahas adalah kemenangan. Oh. Ya, ini kita membangun suatu strategi kemenangan. Jadi termasuk kita membuat tim sukses, kemudian membuat bahkan organisasi untuk TPN ya, tim pemenangan nasional. Itu kita muaranya adalah untuk kemenangan. Jadi bukan siapa cawapresnya aja. Itu nyaris kecil dalam pembahasan itu mengemuka kecil. Tapi yang terbesar adalah kita ngitung-ngitung strategi untuk meraih kemenangan. Itu yang menjadi. Tapi kalau figur cawapres nomor berapa itu untuk mencapai kemenangan? Maksudnya prioritas ke berapa? Bukan orangnya ya, tetapi kemampuannya. Ya, bahwa seorang cawapres nanti harus memiliki kemampuan yang dapat mengisi terhadap, mungkin karena manusia diciptakan tidak sempurna, Pak Ganjar juga tentu akan ada kekurangan-kekurangan itu. Nah, di sisi kekurangan-kekurangan itulah yang kita bedah. Kemudian nanti orang ini memiliki track record yang bisa mengisi ya kekurangan-kekurangan itu. Nah, kemudian terakhir itu memang ada beberapa nama ya. Dulu ada ya 10 nama dulu ya. 10 nama, kemudian jadi 45 nama, kemudian terakhir ya itu ada. Ya. Tetapi kemudian sekarang sudah mendekati mengkerucut. Ya, tetapi yang kita perhitungkan bukan orang, kriteria orang yang seperti apa. Itu kriteria orang yang memiliki pengalaman track record perjalanannya di dalam baik itu apakah track record sebagai politisi, pejabat negara, dan track record dalam perjalanan hidupnya itu betul-betul kita telisik. Itu. Tapi kriteria itu mengerucut ke berapa nama? Katanya kriteria tinggal 2. Ada. Ya. Katanya tinggal 2 sekarang namanya. Ya bisa enggak ya? Apa benar yang paling kuat sekarang Pak Mahfud? Semuanya yang memiliki kriteria yang kita butuhkan itu kuat. Ya, kuat. Dan nanti kemudian terakhir itu ya yang kita putuskan sebagaimana dulu kan kita juga nggak menghitung bagaimana kekuatan Pak Ma'ruf Amin. Kan seharusnya gini ya, kalau lihat dari kriteria, ya Mas Ganjar kuat di satu sisi, tapi kan di sisi ekonomi beliau nggak kuat, di sisi hubungan internasional beliau lemah gitu kan. Seharusnya itu adalah kekuatannya Mas Sandi. Kira-kira P3 akan fight untuk itu nggak? Masih fight dari ini 18 hari menjelang pendaftaran. Iya. P3 fight. Karena apa? Karena P3 itu kalau merubah dari amanat Rapimnas, itu harus Rapimnas lagi. Oh, oke. Ya. Jadi kalau misalnya ya itu dirubah kan keputusan dalam Rapimnas agar saya memperjuangkan Pak Sandi. Gitu kan. Nah, jadi saya kan nanti harus melapor pada Rapimnas lagi. Ya. Itu. Jadi kalau misalnya mengalami perubahan, saya harus menggelar Rapimnas lagi, gitu. Jadi ya sampai sekarang P3 tetap fight karena itu adalah amanat dari Rapimnas. Tetapi kemudian apakah P3 itu menutup ya bagi kehadiran misalnya yang dibawa, apakah oleh Perindo, apakah oleh Hanura, apalagi yang dibawa oleh PDIP, ya nanti akan kita sepakati dalam meja perundingan itu. Dan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP itu sudah menyampaikan kepada saya bahwa nanti keputusannya itu akan kita bahas bersama. Nah, saya melihat bahwa mungkin keputusan terakhir nanti tentang cawapres ya itu karena PDI, P3, Hanura, kemudian Perindo ini kan termasuk partai koalisi pendukung pemerintah. Ya sekali lagi bahwa karena kita sudah sepakat di dalam koalisi, maka attitude-nya bila ada keputusan-keputusan arah perjalanan politik itu, ya tentu kita harus melapor. Nah, menurut saya mungkin keputusan ini nanti akan diputuskan bersama-sama dengan Pak Presiden Joko Widodo. Karena Pak Presiden ini juga sebagai kader PDIP. Pak, itu menurut pandangan saya. Kalau misalnya nanti mengerucutnya taruhlah ke Pak Mahfud, ya. Kira-kira sebagai pendukung yang punya kursi di parlemen, kan cuma 2, PDIP sama P3. Ya.
Nah, kalau nanti ternyata akhirnya yang didukung adalah Pak Mahfud, apakah mungkin nanti Pak Mahfud di P3-kan apa enggak? Saya tidak akan mengandai-andai ya, karena ini kan belum terjadi. Ya, belum terjadi. Tetapi andai kata kemudian itu terjadi bukan saya mengandai-andai, itu juga nanti ada mekanisme lagi. Yang tadi saya bilang, saya harus Rapimnas dan itu harus mendapatkan persetujuan dari para pemegang kedaulatan di Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi P3 pada prinsipnya ya itu sekali lagi kita tidak berhitung tentang pragmatis. Contohnya misalnya ada memang mengemuka pada saat pemilihan satu nama untuk kita perjuangkan menjadi calon wakil presiden, itu juga memuaka harus diusulkan 2 orang, yaitu Ketua Umum ya saya dan Pak Sandi. Tetapi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya sudah memiliki tugas besar ya di dalam menghantarkan partai ini untuk bisa memenangkan pemilu. Itu tugas yang tidak main-main bagi saya. Di saat P3, mohon maaf, saat ini sedang berada di posisi yang paling bawah di parlemen. Sejarah P3 itu berada di urutan yang paling bawah di parlemen, itu baru kali ini. Nah itulah tugas yang berat bagi saya. Kalau menurut Pak Mar nih, kalau memang nanti Ganjar berpasangan dengan Sandi, dibandingkan kalau Ganjar itu berpasangan dengan Mahfud, lebih punya potensi menang siapa? Ganjar Sandi atau Ganjar Mahfud? Pak Ganjar sudah memiliki bekal potensi menang. Jadi kalau ditambah lagi wakil, ya tambah menang lagi. Siapa? Ya, maksudnya lebih kuat mana? Lebih yang mana? Kuat semua. ini hebatnya Pak Mar ini. Beliau udah politisi lama, Gus. Lama. 25 tahun. 25 tahun, Gus. Ya. Tapi perbincangan di koalisi, sebetulnya yang diinginkan Bu Megawati cawapres itu seperti apa, Pak Mar? Ya, yang diinginkan sama, yang bisa membawa kemenangan. Jadi yang bisa menyumbangkan elektabilitas, menyumbangkan elektoral, ya. Tetapi bukan juga itu saja. Jadi tujuan kemenangan itu adalah untuk memenangkan rakyat Indonesia. Karena kan pemilu ini kan pesta rakyat, ya. Nah kemudian tugas partai politik itu adalah tugas untuk merekrut anak-anak bangsa yang terbaik, ya. Kemudian kita tawarkan kepada rakyat sebagai pemegang hak kedaulatan. Jadi partai ini adalah kawah candra di mukanya terhadap para calon pemimpin bangsa. Jadi partai politik tidak boleh didominasi. Oh nggak boleh ini kalau tidak pengurus. Oh nggak boleh ini kalau bukan ketua umum. Ini pandangan saya. Karena negara kita negara demokrasi, semua anak bangsa yang memiliki kemampuan dan potensi itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Nah, partai politik memberi ruang itu. P3 selalu memberi ruang itu. P3 adalah partai yang paling demokratis, ya. Banyak kader-kader yang kita rekrut kader baru, ya. Kemudian mereka kita hantarkan sampai ke parlemen, sampai ini berhasil sukses. Kita nggak ada masalah kader-kader yang seniornya. Jadi kita betul-betul di P3 ini adalah kawah candra di muka anak-anak bangsa. Kemudian ya nanti pada akhirnya yang memilih adalah rakyat Indonesia. Yang menentukan bukan lagi P3. Ya, tetapi P3 sebagai partai politik menjalankan amanah konstitusi sebagai kawah candra di muka itu kita jalankan. Ya, kita merekrut anak-anak bangsa yang terbaik, kemudian kita tawarkan kepada rakyat. Ini loh, P3 orang ini punya potensi, monggo rakyat yang memberikan pilihannya. Gitu. Ya. Saya ingin si Mas Arifin, Gus Ipang menjadi putra terbaik, ya kita tawarkan nanti lewat P3. Pak tadi kan dibilang bahwa P3 itu sekarang di paling bawah ya di parlemen. Apakah dengan masuknya Mas Sandi itu diharapkan bisa menaikkan elektoral? Ya, tentu kita memiliki harapan besar. Ya, Pak Sandi dan juga banyak kader-kader baru yang lain, ada ratusan kader yang lain bergabung bersama dengan P3 menjelang pemilu ini.
termasuk apakah itu mencalonkan eksekutif, rencana, legislatif, itu Iya. banyak ratusan tokoh-tokoh kita yang bergabung dengan P3. Nah, tentu di semua kader itu yang bergabung dengan P3 ini ya kita berharap akan bisa memberikan sumbangan elektoral untuk kemenangan P3 sehingga P3 nanti bisa bangkit kembali sebagaimana yang kita pernah meraih kesuksesan pada waktu-waktu pemilu-pemilu yang lalu. Periode ini 19 kursi ya di DPR ya. Ya, 19 kursi. Nah, nanti 19. targetnya berapa? Nanti Saya punya target itu 50 kursi, ya. Dari 50 kursi. Iya, 50 kursi karena gini, P3 ini sebenarnya tidak sulit ya. Karena di pemilu tahun 2009 ya, kita masih mendapatkan 58 kursi, kemudian tahun 2014 itu masih 38 kursi, 2014 itu kita naik 1 kursi menjadi 39 kursi. Nah, kemudian merosot agak tajam yaitu di 2019. Nah, dari merosotnya perolehan suara itu memang karena P3 menghadapi sebuah eksiden politik besar. Ya, 2 pemilu itu. Baik pemilu 2014 maupun 2019. Yaitu pada tahun 2014 itu menjelang pemilu ya, Ketua Umum kami Pak Surya Dharma Ali, Menteri Agama Republik Indonesia itu dikasuskan. Ya, dikasuskan dan kemudian waduh jadi bulan-bulanan besar selama 6 bulan itu ya. Kemudian akhirnya kita lakukan muktamar dan kita lakukan pergantian. Nah, pemilu 2019 juga begitu ya, di mana Gus Romi juga menghadapi masalah eksiden persoalan hukum itu. Nah, jadi itulah. Nah, karena itu saya yakini kali ini adalah merupakan persiapan pemilu yang terbaik karena selama 10 bulan ini saya keliling dari Papua sampai Aceh, dari Aceh sampai ke Papua ya. Saya sudah turun ke 36 provinsi karena sekarang ada 38 ya. Tinggal 3 provinsi lagi yang belum. Kemudian di daerah-daerah kabupaten kota juga selalu saya pantau. Saya juga melakukan bedah dapil, penelaahan bagaimana kemampuan di grassroots kita di daerah-daerah. Itu saya memiliki target yaitu 50 kursi. Jadi mengembalikan perolehan kursi di 2014 itu 39 kursi. Ya kemudian nambah karena kita punya kader-kader baru yang potensial. Sehingga itu diharapkan akan bertambah setidaknya 11 kursi sehingga menjadi 50 kursi. Nah, ini juga semuanya sudah melalui perhitungan penelaahan secara matang. Mungkin memang agak sulit untuk dipikirkan oleh kalangan akademis maupun pengamat politik bahwa merubah 100% perolehan suara itu tidaklah sulit. Tapi Demokrat dulu juga dengan segala kekuatannya itu juga bisa meloncat ya. Nah, ini akan kita coba maksimalkan. 2 ketum sebelumnya kan kena kasus hukum, Pak Surya dan Pak Romi. Pas menjelang pemilu. Kira-kira itu by design oleh pihak lain nggak? Saya tidak mau husnudon ya, tetapi ironi memang ya. Karena kalau kita kan jejak digital ini kan tidak hilang. Ya, bahwa Pak SDA itu dulu dikabarkan di blow up sedemikian rupa bahwa korupsilah triliunan rupiah ya dengan dana haji, pemondokan dan lain sebagainya ya. Di akhir persidangan itu jadi bukti itu hanya 2. Ya ternyata itu tidak. Jadi pertama adalah menerima suap khiswah dari Raja Arab Saudi ya. Karena nilainya lebih dari yang harus dilaporkan kepada KPK. Itu. Dan itu sebenarnya sudah diklarifikasi oleh Kedutaan Arab Saudi bahwa setiap pemimpin negara yang berkunjung dalam dinasnya itu diberikan itu, tapi tidak menjadi pertimbangan hukum. Yang kedua adalah dana DOM, dana operasional menteri yang digunakan tidak dalam tugas. Saya seharusnya ke Arab Saudi, kemudian bablas beliau ke Inggris dan sebagainya. Dan itu dipenjaranya nggak kira-kira 10 tahun. Nah, apakah saya tidak mau suudon ya? Tetapi kemudian dalam proses perjalanan mulai kasus itu terjadi sampai akhir itu jauh, gitu ya. Nah kemudian Gus Romi juga sama kan, dengan uang 56
juta rupiah, dan itu pun titipan dari orang baru sampai dalam perjalanan yang belum diterima gitu ya. Tapi Mas Romi sudah ditangkap duluan. Nah, saya tidak mau suudon dan saya menghormati penegakan hukum. Dan P3 nggak pernah teriak. 2 kali bahkan 3 kali Gus. 2009 itu kita sedang menggelar Mukernas di Bogor. Betul. Ya, itu Kejaksaan Agung jemput Wakil Ketua Umum kami di sana di tengah-tengah perhelatan Mukernas itu dengan membawa media besar. Ya, namanya Pak Imron Bangkapi. Nah, ini juga merugikan bagi perjalanan P3. Ya. Nah, kemudian yang 2014 dan 2019. Ya. Doakan mudah-mudahan 2024 ini saya bisa menjaga itu semua. Ya. Dan selama kepemimpinan saya minta kepada kader-kader semua, jaga saya, ingatkan saya. Ya. Ya. Monggo, Bang. Ya, artinya kalau melihat dari penjelasan Pak Mardiono, ya sebetulnya kasus korupsi yang kemudian mentersangkakan atau ya kan mengkasuskan para ketua umum itu membuat P3 jadi suaranya jadi menurun drastis. Oh, pasti. Gitu ya. Itu sudah pasti. Nah, sekarang karena tinggal sebentar nih, Mardiono. Ini sekarang P3 sudah seperti apa? Nah, maksudnya begini, kalau dulu orang melihat, waduh ini ketua umumnya aja korupsi. Nah, sekarang ini apakah memang citra P3 memang sudah kembali seperti dulu? Atau memang masyarakat itu melihat P3 sudah mulai tumbuh lagi, mulai bagus lagi, atau bagaimana? Ya, jadi yang pertama yang sepengetahuan saya di dalam setiap organisasi itu adalah yang paling utama bagaimana membangun soliditas di dalam organisasi itu sendiri. Ya, karena mustahil sebuah organisasi yang tidak solid kemudian akan mendapatkan kepercayaan dari publik, akan mendapatkan trust dari rakyat. Itu mustahil. Karena itu yang saya bangun adalah soliditas dulu, ya, di dalam internal ini. Jadi saya membangun tim dulu yang kuat. Dan selama 10 bulan, 1 tahun ini, saya telah membangun tim itu. Karena saya sudah tahu bahwa tinggal 1,5 tahun lagi di dalam kepemimpinan saya, itu nanti akan berkompetisi kuat. Nah, sehingga kita sudah menyusun back kanannya siapa, back kirinya siapa, penyerangnya siapa, kemudian penjaga gawangnya siapa. Ini sudah saya bentuk semuanya, sehingga bisa mencapai pada target itu. Dan kalau kita dengar yang selama ini dari jejak digital kita, dari mulai pemilu yang dekat saja deh 2009, 2014, dan sekarang, ini saya nyatakan ini adalah persiapan pemilu terbaik bagi Partai Persatuan Pembangunan. Ya, dulu banyak menjelang pemilu itu ya keributan lah, apalah, konflik lah, mengemuka di ruang publik maupun sekarang tidak. Ya. Alhamdulillah sekarang semuanya solid. Mantap. Dan ada banyak kader-kader baru yang bergabung. Kami memiliki kader baru, tokoh-tokoh baru yang bergabung itu lebih dari 250 tokoh. Ya. Nah, masih bertahannya Gus Romi atau Mas Romi di kepengurusan P3 ya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Ya. Ini sebetulnya memang malah menghambat tadi itu upaya tadi atau sebetulnya tidak mempengaruhi negatif lagi gitu. Iya, bahwa Gus Romi sudah selesai ya menjalankan proses hukumnya, dan Gus Romi adalah sebagai anak putra bangsa. Ya, kemudian tradisi di P3 itu setiap mantan ketua umum itu kita tempatkan di majelis. Ya, karena itu Mas Romi kita tempatkan di majelis pertimbangan. Nah, tugas majelis pertimbangan itu adalah melakukan kajian-kajian politik tentang arah perjalanan perpolitikan Partai Persatuan Pembangunan, kemudian itu nanti disampaikan kepada ketua umum dan pengurus harian untuk dijadikan sebuah kebijakan dalam membangun roda perpolitikan Partai Persatuan Pembangunan itu. Saya mau tanya pertanyaan terakhir nih. Ya. Ini kan setiap kali pilpres tuh NU jadi rebutan, malah dibilang suka dorong mobil mogok lah. Ya. Nah, ini rebutannya adanya di Jawa Timur atau di Jawa Barat. Kan diklaim bahwa NU itu PKB. Nah, bagaimana? Apakah
P3 masih cukup kuat untuk sebagai representasi NU? Ya. P3 ini lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Ya. Dari 4 fusi ini organisasi yang terbesar yang memiliki saham besar pendirinya P3 ini adalah Nahdlatul Ulama. Ya. Kemudian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama seperti saat ini ya di Majelis Syariah. Ini juga beliau adalah tokoh NU yaitu Kiai Mustafa Aqil Sirot sekaligus adiknya dari Kiai Said. Kemudian mantunya ya Kiai Haji Maimun Zubair. Gitu ya. Kemudian kalau saya jelaskan di tokoh-tokoh di daerah maupun kader-kader kita ya itu sebagian besar ya kader NU. Ya, kader NU. Nah, kemudian Gus Ipang, Mas Arifin, bahwa perolehan P3 itu sepanjang perjalanan pemilu itu diperoleh dari kerja keras para kader. Ya. Kerja keras para kader. Karena itu ingin saya sampaikan, tapi saya nggak tahu ditanya enggak tentang survei. Ya, tapi saya sampaikan boleh ya? Boleh. Ya. P3 memang unik. Karena P3 itu tidak selalu linear dengan hasil survei. Ya. Contohnya di 2009, ya 2014 itu surveinya Litbang Kompas, ya itu 2,2 ya dapat kita 4, sekian. Kemudian tahun 2019 1,9 atau 2 dapatnya. Itu selalu tidak linear. Kalau sekarang 2, 2,4 ya? Sekarang ada yang survei 2,4, ada yang 4,2. Tetapi begini ya, saya sampaikan. Hari ini tuh DCT-nya belum ditetapkan. Jadi kalau logikanya, kalau orang survei, nanyainya kan, kamu nanti mau milih apa? Milih P3. Gitu ya, memilih Golkar. Tapi sekali lagi, orang yang memilih partai, setiap pemilu itu, ya tidak lebih dari 1,2% atau 1%. Jadi di pemilu tahun 2009, ini mohon maaf ada LSI P3 itu meraih 3,1%, kemudian prediksi, namun secara aktual itu 5,3% dapatnya. Tahun 2014 LSN 4,3%, hasilnya survei itu adalah hasilnya pemilunya 6,3%. Kemudian itu meraih kita 39 kursi. Di tahun 2019 Litbang Kompas itu 2,7%, prediksinya kemudian kita dapat 4,5%. Ya karena itu yang disurvei itu sebelum kader-kader kita bekerja. Dan sekali lagi yang diperoleh oleh P3 suara itu adalah diperoleh oleh para kader-kader. Jadi kerja keras pendekatan kepada masyarakat atas para kader-kader itu turun ke lapangan menyampaikan program kerjanya. Kalau saya diberi amanah, ini loh program kerja saya ini. Jadi di dapilnya masing-masing mereka sudah tahu. Jadi kalau di daerah dapil mereka kabupaten kota, saya akan perjuangan jembatan yang sekarang rusak nanti dibangun. Saya akan usulkan itu nanti di parlemen kalau saya diberi amanah. Ya. Sekolahan misalnya di situ yang banyak yang rusak, nanti sekolahan saya akan usulkan. Nah, kader-kader kita akan bekerja itu di masyarakat, sehingga masyarakat diyakinkan akhirnya memberi kepercayaan kepada kader-kader kita, maka partai akan bisa mendapatkan suara. Saya berharap podcast ini mengundang tokoh-tokoh kami yang memiliki visi misi untuk rakyat agar bisa memberikan amanah itu. Oke, kita akan lakukan, Gus. Tapi Pak Mar, ini waktunya tinggal 3 bulan. Ya kan? 4 bulan lah ya. Oktober, November, Desember, Januari ya. Februari sudah mulai. Ini masih ada waktu menurut Pak Mar untuk kader-kader tadi untuk berjuang. Masih. Dan yakin akan tercapai itu nanti ya. Yakin akan tercapai. Dan mereka juga sudah bekerja. Cuman kan belum maksimal. Maksimalnya apa? Karena kan nomor urutnya juga belum ada. Kan mereka akan bekerja nanti menyampaikan dengan rakyat. Setelah menyampaikan visinya, misinya. Kemudian nanti kalau saya dipilih, nanti milih saya namanya siapa, ya saya nomor sekian. Gitu kan? Dan kalau saya nanti diberi kepercayaan, diberi amanah, saya duduk di DPR, apakah DPR di kabupaten, kota, kabupaten, provinsi, gitu kan? Maka saya akan melakukan program-program kerja ini. Nah baru rakyat kan akan menilai, bagus ini, orang ini, nanti akan saya pilih. Ini kan baru nanti akan dari DCT itu 1 bulan lagi ke depan. Nah, berkoalisinya P3 dengan PDIP itu memberikan kontribusi elektoral sampai seberapa jauh terhadap? Iya, kalau saya yakini itu ada. Karena apa? Karena PDIP adalah pemenang pemilu.
Ya, karena PDIP pemenang pemilu, ya PDIP juga banyak pejabat-pejabat eksekutif di daerah, bupati, wali kota, gubernur. Ya, setidaknya calon-calon P3 tentu juga akan mendapatkan efek, ya efek dari keberpihakan itu. Walaupun secara politik itu teorinya memang dia tidak boleh ya. Tetapi kalau dia kader, kan sebagai kader kan boleh, gitu kan. Nah, ini sehingga dengan demikian saya yakini semuanya itu pasti akan ada efek terhadap misalnya kami dan suara P3 dengan PDIP tidak beririsan. Tidak beririsan karena PDI itu ada di suara yang nasionalis, ya P3 itu banyak di suara-suara yang religius. Jadi tidak beririsan. Pertanyaan terakhir saya, Pak Mar ya. Tadi disampaikan bahwa untuk menentukan cawapres nanti koalisi partai ini akan menyampaikan kepada Presiden Jokowi sebagai pimpinan koalisi pemerintah ya. Sebetulnya yang diharapkan dari koalisi ini sebetulnya hanya ingin melaporkan saja atau sebetulnya meminta dukungan Presiden terhadap koalisi? Kalau saya ya P3, ya karena P3 juga sekali lagi sebagai partai koalisi pemerintah, ya saya secara konsisten tentu ya minta arahan dari Presiden. Karena Presiden berkepentingan untuk menjaga keberlangsungan terhadap jalannya bangsa dan negara ini. Dan saya juga tidak sepakat kalau ada kalangan yang mengatakan Presiden tidak boleh cawe-cawe dalam pemilu. Nah ini harus diletakkan pada konteks yang tepat. Jadi Presiden boleh cawe-cawe, ini dalam konteks Presiden sebagai kepala negara yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas nasional, menjaga keberlangsungan bangsa ini. Itu wajib untuk cawe-cawe. Nah, dalam konteks untuk cawe-cawe kepentingan yang pragmatis, ya itu mungkin yang dimaksud itu tidak boleh cawe-cawe. Tetapi kalau kemudian Presiden sebagai Presiden dan kepala negara kemudian lepas total, wis aku nggak cawe-cawe, ya menurut saya sih itu melepaskan tugas sebagai seorang kepala negara dan sebagai Presiden. Ya Presiden harus cawe-cawe. Sehingga saya sebagai partai koalisi, ya saya tetap ya berharap untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan bangsa dan negara ini ke depan. Ya, Pak Presiden Joko Widodo ketika mengumpulkan di istana 6 partai politik itu, ya mengatakan bahwa bangsa ini ke depan kita titipkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang yakin bahwa Pak Presiden ini akan mendukung koalisi pendukung Ganjar? Iya, saya yakin karena beliau kan kader PDI. Ya, oh gitu ya. Padahal kelihatan orang melihat, waduh kok ke sebelah. Kalau saya sih lihat enggak ya. Saya lihat enggak. Bahwa kemudian karena ya partai-partai politik ini kan semua juga koalisi dengan pemerintah ya. Itu ya pasti. Tetapi ya kenetralitasan seorang kepala negara itu sudah ditunjukkan oleh Pak Presiden Jokowi sebagai seorang presiden. Tetapi kemudian bahwa Pak Presiden sebagai kader PDIP tentu akan memiliki sikap sendiri di luar jabatannya sebagai seorang presiden. Clear ya? Luar biasa nih Pak Mardiono. Dahsyat nih. Wah, terima kasih Pak Mardiono ini sudah hampir 1 jam nih, Gus. Hampir 1 jam ini. 1 jam ya? Udah. Saya tadi belum mau berangkat ke sini saya dipesan. Tadi kan saya rapat Zoom perusahaan. Saya potong di sini karena saya akan silaturahmi ke teman-teman di Kumparan. Apa itu Pak? Jadi saya akan podcast nanti di Kumparan. Pak hati-hati nanti dijailin loh. Nah, jadi saya sudah siap-siap untuk dijailin. Tapi saya nggak dijailin. Kita orang baik-baik. Kita orang baik-baik. Matur nuwun sangat Pak. Terima kasih Pak Mardiono, semoga sukses. Dimudahkan segala langkahnya. Ipang, Mas Arifin, semoga apa yang kita bahas ini menghadirkan sebuah kemaslahatan untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Terima kasih. Siap. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Gus. Terima kasih. Terima kasih.